Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahim Bil Firdaus, NRP 10. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum untuk project I2, yaitu tentang getting data from user. Jadi getting data from user ini mencakup seperti membuat form, lalu juga ada validasi untuk input, lalu ada deklarasi rules, lalu ada custom error message, conditional validation, data filtering, uploading single file yang pada model, lalu pada view, ada controller, lalu ada uploading untuk multiple file, dan juga di sini ada uploading multiple file pada model view controller. Di sini saya langsung menuju ke latihan, yaitu yang pertama adalah menambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item pada aplikasi backend. Jadi di sini saya buka project I2 saya sebelumnya. Nah, ini adalah menu item dari project MyMart atau project Advance I2 saya yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi di sini kita akan membuat menu untuk bisa menambahkan atau mengupload gambar pada fungsi create dan juga update. Jadi di sini nanti ketika dia melakukan create, di sini bisa menambahkan gambar atau upload gambar seperti itu. Lalu di bagian edit di sini juga bisa menambahkan gambar seperti itu. Jadi langsung saja yang pertama, di sini saya akan menambahkan atribut baru tentunya pada tabel item. Nah, ini adalah database saya, database item. Di sini akan saya langsung menambahkan satu buah atribut baru. Di sini sudah ada, yaitu image. Bisa dilihat di sini. Jadi dia tipenya adalah varchar 255. Fungsinya adalah nanti untuk menyimpan nama dari file gambar pada setiap item. Jadi agar ketika dipanggil dia menjadi lebih mudah dan sesuai dengan urutan yang ada pada tabel database-nya seperti itu. Jangan lupa di sini kita set untuk sebentar, kita set pada image ini untuk nulnya kita isi yes. Jadi agar ketika ada produk yang tidak memiliki gambar atau kita tidak mengupload gambar, dia tidak apa-apa. Jadi produknya masih tetap bisa terupload agar tidak terjadi error. Jadi nolnya harus dicentang. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari database tadi ke model kita. Jadi di sini kita masuk ke bagian backend. Di ini ya, di backend kita masuk ke model lalu di item.php. Nah, di sini yang pasti kita harus menambahkan atribut baru sesuai dengan yang ada pada database kita. Di sini sudah saya tulis sebelumnya. Di sini saya uncomment. Nah, di sini adalah atribut baru namanya image. Dia berupa data file. Lalu skip on empty-nya true. Tujuannya agar ketika dia tidak ada filenya atau empty, dia bisa di skip dan tidak apa-apa. Lalu ekstensinya dia bisa JPG maupun PNG. Kemudian untuk labelnya juga kita isi seperti ini, image. Kita isi labelnya image dengan huruf besar. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita sudah menyambungkan dari database-nya ke model kita. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan field pada form. Jadi di form sini kita akan menambahkan field baru untuk mengupload sebuah file atau mengupload sebuah gambar. Dengan cara kita masuk ke bagian view item, lalu kita di sini pilih form. Kita tinggal menambahkan form baru. Di sini sudah saya tulis, saya uncomment. Namanya form field. Dia berupa file input, jadi bukan teks input, tapi berupa file input. Nah, kita arahkan ke model image. Model image tadi apa? Model image tadi adalah model di sini. Jadi dia akan mengarahkan ke model image seperti itu. Jangan lupa di sini juga kita rubah sedikit pada bagian active form.
ini kita komen, kita gantikan dengan yang di bawahnya sini. Perbedaannya dia adalah bisa ada operasi ini, bikin option type multipart form data. Jadi dia bisa melakukan enkripsi tipe data dari file seperti itu. Jadi ini ketika kita refresh tadi untuk aplikasinya, dia akan muncul sebuah field baru untuk mengupload sebuah file atau gambar ini. Jadi ketika kita klik, dia bisa kita bisa langsung memilih gambar apa yang ingin kita upload seperti itu. Nah, misalkan ini kita upload. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa untuk melakukan upload file ya, seperti itu. Nah, setelah kita membuat formnya atau form untuk mengupload file atau gambarnya, selanjutnya kita akan mengedit controller item atau item controller. Nah, fungsinya adalah ketika kita melakukan save atau kita menyimpan data yang sudah kita upload tadi, gambarnya akan tersimpan pada aplikasi kita. Jadi di sini yang akan kita rubah adalah pada action create dan juga pada update. Karena sesuai di sini dia harus bisa mengupload gambar pada fungsi create dan juga fungsi update. Jadi yang akan kita edit adalah pada bagian action create dan juga action update. Nah, untuk action create di sini kita akan menggunakan kode ini yang sudah saya tulis sebelumnya. Saya tinggal uncomment saja. Yang lama saya komen. Nah, di sini tujuannya dia adalah untuk melakukan pengecekan apakah modelnya tadi ada request. Jadi apakah model tadi bisa melakukan load yang dia tujuannya untuk melakukan post. Jika iya, dia akan melakukan upload file. Nah, di upload file tadi akan disimpan di model yang namanya image. Nah, kemudian dia akan di save. Nah, di sini ada pengecekan lagi, apakah image tadi kosong. Kalau dia tidak kosong, maka akan disimpan dengan format nama image underscore item underscore ID-nya. Jadi ID dari produk tadi atau item tadi akan ditambahkan di namanya seperti itu. Lalu image-nya di sini akan di-save di backend/web/img. Jadi karena kita membutuhkan folder baru yaitu backend/web/img, kita juga akan membuat file tersebut. Jadi di backend lalu /web, di sini /web kita buka. Nah, di sini kita akan membuat folder baru namanya img. Nah, ini sudah ada satu buah gambar yang sudah pernah saya coba sebelumnya. Jadi nantinya folder ini akan menjadi folder tempat menyimpan gambar setiap item yang kita upload nantinya seperti itu. Jadi di sini akan disimpan, kemudian dengan extensionnya, lalu akan di save, lalu file ini untuk menutup seperti itu. Lalu dia akan melakukan return ke halaman view. Tapi sebelum itu kita juga akan melakukan sedikit edit pada menu update. Nah, di sini, nah ini adalah action update, juga sama sudah saya tulis, tinggal saya uncomment. Lalu untuk code yang lama saya komen. Fungsinya sama seperti pada yang create. Lalu satu lagi kita akan membuat sebuah fungsi baru yang namanya action view image. Karena tadi setelah file berhasil di-update atau berhasil di create, dia akan melempar ke view, yaitu pada halaman ini. Sebentar, yaitu pada halaman ini. Nah, ini ada halaman view. Tujuannya adalah agar pada halaman view ini muncul satu lagi menu untuk bisa dia menampilkan image yang sudah di-upload. Jadi di action view image ini kita juga akan uncomment. Nah, ini action view image, dia menerima parameter dengan nama name. Nah, dia ini akan mencari folder pada direktori ini, backend/web/img, yaitu folder yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu return-nya dia akan menampilkan gambarnya. Dia akan send file berupa inline. Inline maksudnya nanti tampilannya segaris atau jejer seperti itu. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan edit file lagi, yaitu di file index.php.
yang ada pada item ya. Jadi kita akan melakukan edit sedikit pada halaman indeks. Halaman indeks. Jadi ini adalah halaman view item, dan ini adalah halaman indeks item. Nah, tujuannya di sini nanti kita akan membuat sedikit kode agar pada halaman view item dan juga indeks item ini dia dapat memunculkan gambar dari setiap item. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan sedikit perubahan pada halaman indeks. Nah, di sini kita menambahkan satu buah atribut baru. Dan jadi setelah kategori ID kita tambahkan seperti ini, kelas Y-grade data column dengan header-nya image, formatnya raw, dan value-nya function data. Di sini di function data di sini dia akan melakukan load image seperti itu. Selanjutnya juga kita melakukan sedikit perubahan pada view.php, sama tujuannya adalah agar dia bisa melakukan load image. Nah, seperti ini. Jadi dia tujuannya adalah agar dia bisa memunculkan gambar yang sudah kita simpan, yang sudah berhasil diupload di folder image ini, agar bisa ditampilkan di halaman view item sini, index item ini, dan juga di halaman view item seperti itu. Nah, setelah selesai dilakukan perubahan sedikit pada kode, langsung kita coba. Di sini kita refresh saja. Nah, maka di halaman indeks dia akan muncul satu buah tabel, satu buah kolom, maaf, yang namanya image. Nah, di mana image ini dia masih kosong karena tadi di folder web, Nah, di sini masih kosong untuk item ini, ada untuk item 18. Nah, sedangkan di sini tidak ada item 18 ya. Jadi di sini adalah kosong. Pada halaman view item juga dia akan kosong untuk setiap itemnya seperti ini. Contoh. Nah, sebab itu di sini kita akan mencoba membuat satu buah produk baru yang akan kita tambahkan gambar. Ini kita coba create item, kita namakan misal mouse, price-nya kita isi terserah terlebih dahulu. Kita isi custom default, lalu kita save. Nah, seperti ini. Jadi setelah kita save pada halaman view item, dia akan muncul satu buah baris baru namanya image, yang dia akan menampilkan sebaris berupa gambar dari item yang sudah kita upload tadi. Nah, ketika kembali ke menu index item, dia akan muncul seperti ini. Nanti kalau kita lihat di folder web/img tadi, dia akan muncul. Nah, ini adalah image item dari item dengan ID 19. Ini ID 19, dia namanya image item 19. Kalau kita cek di database-nya juga, di sini kita refresh. Nah, dia akan muncul item ke-19, image-nya namanya image item 19 seperti itu. Ini kita delete saja. Kita akan mengisikan gambar pada setiap item produk yang ada. Ini kita hapus saja. Nah, kita akan memberikan gambar pada setiap item ini. Jadi karena tadi fungsi create sudah berhasil, di sini kita akan melakukan fungsi update, mencoba fungsi update. Kita akan memberikan gambar pada setiap file item ini. Kita pilih gambar ini. Nah, dia sudah berhasil mengupdate item dari produk dengan ID 8, yaitu Logitech G Pro Wireless. Kita akan memberikan gambar pada setiap item ini. Sebentar. Hasil untuk steel series, nah berhasil juga. Ini berhasil. Lalu untuk Asus ROG Strix, nah juga berhasil. Kita update lagi. Asus TUF Gaming, ini juga berhasil. Untuk Black Shark V2 Pro, di sini juga berhasil. Yang terakhir untuk
laser Kraken X, dia berhasil seperti itu. Jadi di sini kita sudah berhasil menyelesaikan latihan yang pertama, yaitu menambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan juga fungsi update dari item itu sendiri. Nah, ini adalah hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front end. Nah, kemudian di sini kita juga akan menambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Nah, tapi di sini ada keterangannya, pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Seperti itu. Di sini langsung kita masuk ke halaman utama. Di sini tadi kita masuk sebagai back end ya. Nah, di sini kita masuk sebagai front end. Kita masuk ke halaman utama di web /site dan pastikan di sini kita sudah login sebagai user. Ini saya sudah login sebagai user ya. Nah, kita akan menampilkan daftar produk tadi di halaman utama dari front end ini. Jadi yang akan kita rubah adalah halaman ini sesuai dengan daftar item yang ada pada halaman item di backend seperti itu. Nah, langsung saja ke langkah-langkahnya. Di sini seperti tadi kita akan sebentar ini saya tutup dulu. Kita buka di front end. Sama seperti tadi, kita akan melakukan edit pada model item. Nah, sama kita menambahkan model untuk image, tapi berbeda dari yang backend tadi. Di sini yang akan kita inisialisasikan adalah hanya tipe datanya sesuai pada database, yaitu string dengan maksimal data 255. Kenapa? Karena di sini kita hanya akan melakukan view data, jadi tidak perlu ada kondisi is empty seperti yang ada pada backend tadi. Kemudian untuk labelnya sama, image kita berikan label image dengan I besar, huruf I kapital. Nah, ini tujuannya agar aplikasi front end tadi bisa menerima data dari database seperti itu. Lalu kita melakukan edit pada controller, juga sama, kita di sini menambahkan satu buah fungsi baru. Nah, perbedaannya adalah jika pada backend tadi kita melakukan edit pada fungsi create dan juga update, di sini kita tidak melakukan apa-apa. Nah, bisa dilihat di sini di fungsi action update dan action create. Nah, ini public function action create ini dia di comment. Jadi tujuannya adalah agar pada halaman front end itu sendiri user hanya bisa melihat, tidak bisa melakukan edit data sama sekali. Jadi update juga di comment. Di sini di bawah juga ada delete, dia di comment. Tapi di sini kita akan membuat fungsi baru, satu buah fungsi baru. Di sini sudah saya buat. Saat comment namanya adalah action view image. Sama dengan fungsi action view image yang ada pada controller yang ada di backend tadi. Karena fungsinya juga sama, dia berfungsi untuk melakukan load image yang ada pada folder web.img tadi yang sudah kita upload pada setiap gambar. Jadi setelah tadi kita menambahkan ini model dan juga label, kita menambahkan fungsi action view image. Setelah fungsinya sudah berhasil, kita tinggal membuat tampilannya. Jadi kita melakukan sedikit perubahan pada halaman indeksnya juga. Jadi di sini kita akan merubah halaman pada bagian view, kita masuk ke front end ya. Lalu kita buka folder view, lalu site sesuai dengan root di sini ya. Front end website. Jadi di sini kita masuk ke front end view, lalu kita site. Kita pilih index karena ini adalah halaman utama. Kita pilih index. Setelah kita mengimport beberapa fungsi di sini, kita bisa merubah tampilannya ada di sini. Nah, di sini yang akan saya rubah adalah bodinya. Bodinya kita komen saja. Kita komen.
Nah, kita akan menggantinya dengan tampilan seperti ini. Di sini sudah saya tulis sebuah fungsi PHP. Nah, dia fungsinya adalah untuk melakukan query pada item. Bisa dilihat ya, variabel data provider di sini dia adalah active data provider yang dia akan melakukan query atau dia akan mencari dari data yang ada pada database item. Nah, kemudian ini ada customisasinya, pagination dan page size. Kemudian akan menggunakan fungsi list view. Sebab itu tadi saya sebutkan di atas harus melakukan import ini terlebih dahulu agar bisa menggunakan fungsi seperti active data provider dan juga list view. Nah, ini active data provider, lalu ada list view seperti itu. Nah, di list view ini fungsinya dia adalah untuk memanggil gambar yang ada pada data tadi. Nah, di sini dia akan return-nya dia berupa akan merender halaman yang namanya list item dengan nanti isinya adalah model seperti itu. Oleh sebab itu karena di sini belum ada list item, di sini sudah ada karena saya sudah membuat sebelumnya. Jadi kalau default dia file list item di sini dia tidak akan ada. Kita akan membuat file baru, tapi pastikan namanya sama dengan ini. Karena return dari fungsi ini dia akan melakukan load pada file list underscore item. Jadi nama list item ini pastikan harus sama. Nah, kemudian di list item di sini baru isinya custom. Jadi benar-benar kita harus bisa membuat sendiri. Nah, ini adalah yang sudah saya buat sebelumnya untuk halaman list item. Jadi ketika kita refresh, coba kita refresh. Nah, di sini dia akan menampilkan tampilan dari item sesuai yang ada di sini ya. Seperti ini ada gambarnya, lalu kita Jipro Wireless, di bawahnya ada harganya, lalu ada kategori mouse. Jadi dia di sini melakukan load dari item. Ada lengkap ya. Yang terakhir ada laser Kraken seperti itu. Nah, kita akan melakukan sedikit edit agar di sini tidak default dari Y-nya. Kita rubah di indeksnya tadi. Mungkin buttonnya ini kita hilangkan. Kita di sini ganti ini kita ganti here. Seperti ini. Coba kita refresh. Nah, jadi dengan seperti ini dia menjadi tampilannya lebih bagus, tidak custom sesuai dengan tampilan dari Y. Jadi kita di sini sudah berhasil menampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front end. Nah, untuk tombol beli produk di sini kita juga sebenarnya sudah membuatnya, yaitu ini tombol buy ini. Jadi tombol buy-nya tadi sudah masuk pada tampilan di list item. Nah, di sini bisa dilihat di item detail ini. Item detail ini adalah detail dari tiap item yang ditampilkan. Di sini ada button buy. Nah, dia di sini kondisinya adalah apakah user tadi itu goes atau tidak. Jadi dia apakah sudah login atau tidak. Kalau dia tidak goes atau dia sudah login, maka dia akan melakukan load untuk sebuah button yang namanya button buy seperti itu. Nah, apabila tidak atau dia belum login, dia akan hanya melakukan text danger. Jadi seperti itu. Jadi untuk latihan kita yang ketiga, menambahkan tombol untuk beli produk juga sudah berhasil. Jadi di sini karena kita sudah login, tombolnya keluar. Apabila kita logout nanti juga tombolnya akan menghilang. Seperti itu. Jadi sampai sini kita sudah berhasil menyelesaikan 3 buah latihan
dari topik kita pada hari ini, yaitu getting data from users pada project MyMart kita atau project Advance I2. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.